Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat, ada satu peristiwa yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 silam. Kala itu, seorang anggota TNI berpangkat pembantu Letnan 1 gugur dibunuh ratusan anggota PKI di perkebunan karet Bandar Betsi, tepatnya di Simalungun, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi 14 Mei 1965 itu dikenal dengan nama peristiwa Bandar Betsi. Tugu Letna Sudjono yang berdiri di tengah kebun Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun itu kini menjadi saksi bisu kekejaman PKI di Sumatera Utara. 52 tahun silam, 3 sayap organisasi PKI yaitu BTI, PR dan Gerwani menduduki paksa perkebunan negara yang terletak di Bandar Betsi, Sumatera Utara. Mereka menangkap, memperlakukan tidak senonoh dan membunuh Pelda Sujono. Ketika itu, Letja Sujono berusaha mempertahankan lahan perkebunan negara dari penjarahan ratusan massa PKI. Barisan PKI dan organisasi sayapnya melancarkan aksi sepihak karena keinginan menguasai tanah negara di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu targetnya adalah lahan kebun karet milik perusahaan perkebunan negara PPN Bandar Betsi. Untuk menguasai kebun itu, PKI mempersenjatai ratusan anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Rakyat PR, dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Kala itu, Letda Sujono bertugas di kebun itu dibantu sebuah traktor yang sering dioperasikannya. Kisah gugurnya Letja Sujono bermula saat anggota BTI berkumpul di tanah perkebunan Bandar Betsi, tepatnya di Balai Sumbersari. Anggota BTI yang berjumlah 200 orang lebih berkumpul dan sepakat merebut kembali lahan perkebunan itu. Upaya yang mereka lakukan hari itu juga yaitu dengan menanami lahan dengan berbagai tanaman seperti ubi, pisang, dan jagung. Ketika proses penanaman, Letja Sujono dan 3 orang anggotanya datang ke kebun tersebut untuk mengecek traktornya yang terjebak kubangan lumpur. Setelah mengecek alat beratnya, Letja Sujono kembali melakukan patroli. Pada saat bersamaan, anggota BTI yang merupakan sayap kiri PKI sedang melakukan penanaman di lahan yang kini menjadi milik PTPN 3 itu. Saat itu, Letja Sujono melarang BTI menanami lahan. Ketika Letja Sujono melarang penggarapan lahan, salah satu anggota BTI berupaya merampas helmnya. Melihat adanya rebutan helm, Letja Sujono memukul anggota BTI itu dengan tongkatnya. Tidak terima dengan sikap itu, anggota BTI yang merupakan sayap kiri PKI marah dan kemudian balik menyerang Letja Sujono. Seketika itu pun Letja Sujono dipukul dari belakang dan terjatuh. Dalam situasi itu, para anggota BTI kemudian mencangkul dan menghujamkan berbagai peralatan tani ke tubuh Letja Sujono. Letja Sujono gugur di tengah kebun negara yang dijaganya. Melihat Letja Sujono jadi bulan-bulanan anggota BTI, 3 anggotanya Letja Sujono melarikan diri. Sementara BTI bersorak-sorak atas gugurnya Letja Sujono. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi dan mengamankan anggota BTI yang berada di perkebunan tersebut. Jasad Letja Sujono kemudian dibawa ke RSU Kebun Laras untuk selanjutnya dimakamkan. Gugurnya Letja Sujono ini ternyata tersiar hingga ke ibu kota. Mendengar kabar itu, Jenderal Ahmad Yani marah besar. Ahmad Yani langsung memerintahkan kasus itu diusut secara tuntas. Kemarahannya itu diungkapkannya saat menghadiri HUT Resimen para Komando Angkatan Darat
tanggal 15 Juli 1965 di Jakarta. Bisa timbul anarki dalam negara kalau kasus ini dibiarkan, ujar Jenderal Ahmad Yani kala itu. 3 bulan kemudian, G30S PKI yang dikomandani Letkol Untung menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu dari peristiwa itu. Aksi Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menunggangi kaum tani dan buruh ternyata telah banyak memakan peristiwa. Tak hanya jenderal TNI Angkatan Darat dan anggota TNI, ulama di berbagai daerah di Indonesia juga banyak menjadi sasarannya. Jenderal Ahmad Yani dan Letnan Sujono kini menjadi pahlawan revolusi bersama 5 jenderal lainnya dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Mereka menjadi santapan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965. Untuk mengenang peristiwa Bandar Betsi, sebuah tugu dibangun mirip monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta. Tugu ini dinamakan Tugu Letnya Sujono. Kalau di monumen Pancasila Sakti ada 7 patung pahlawan revolusi, di Tugu Letnya Sujono terdapat 8 patung. Salah satunya patung Letnya Sujono. Tugu Letnya Sujono ini berada di tengah perkebunan karet Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan, tepatnya di Kabupaten Simalungun yang kini menjadi milik PT PN 3. Lokasi ini bisa ditempuh sekitar 3-4 jam melalui perjalanan darat dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Sayangnya keberadaan tugu ini belum mendapat perhatian serius pemerintah. Kondisinya yang tidak terawat dan minimnya fasilitas umum membuat masyarakat enggan berkunjung ke monumen tersebut. Meskipun demikian, Tugu Sujono sering menjadi tempat upacara bagi Kodam 1 Bukit Barisan maupun pemerintah Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Itulah sejarah kekejaman Partai Komunis Indonesia. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.